Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Residivis edarkan sabu-sabu untuk kalangan anak sekolah dan remaja, dibekuk polisi. Yongbi jual sabu-sabu, seorang juru parkir di Padang ditangkap polisi. Cuaca ekstrim, waspadai tanah longsor dan lahar dingin Marapi. Kami dari Sanarkoba Polres Pariaman. Residivis ditangkap dalam kasus yang sama kembali terjadi. Kali ini, Gustio Nahendra Putra alias Tio kembali berurusan dengan aparat hukum. Dia ditangkap polisi di sebuah bengkel di desa Kampuang Kandang, Kecamatan Pariaman, saat menunggu pelanggannya pada Minggu malam. Padahal Tio baru 6 bulan keluar dari penjara. Meski sempat membuang sabu-sabu dalam timah rokok, namun polisi berhasil menemukannya di selokan. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 3 paket kecil sabu-sabu, sebuah telepon genggam, 1 buah sepeda motor, serta sejumlah uang sebagai barang bukti. Menurut keterangan polisi pada awak media hari Senin, dalam mengedarkan barang haramnya, residivis ini menyasar kalangan remaja putus sekolah dan pelajar yang memang telah kecanduan, maupun pemakai yang baru coba-coba. Betul, dia gencar beberapa hari seminggu sebelum penangkapan menjual narkotika jenis sabu kepada kalangan anak sekolah dan remaja. Dalam hal ini kita langsung menuju TKP dengan posisi yang sudah kita ketahui. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama kerap terjadi di negeri ini. Mereka merasa tidak takut untuk kembali menjadi penghuni penjara. Fenomena ini menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Bagi Fajri, menjual sabu-sabu telah menjadi profesinya. Buktinya, baru saja bebas dari lembaga pemasyarakatan karena kasus yang sama. Pengangguran ini kembali ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Senin siang, Fajri ditangkap saat menjadi petugas parkir di daerah Flamboyan, tak jauh dari asrama polisi. Gerak-gerik Fajri telah dipantau polisi sejak 2 minggu lalu, saat dirinya bebas dari lembaga pemasyarakatan. Dan benar saja, saat ditangkap, polisi menemukan 1 paket sabu-sabu ukuran sedang yang akan diedarkannya. Di lapangan bahwa ada residivis narapidana yang baru bebas dari lembaga pemasyarakatan, ini masih berulang kembali. Setelah A1 bahwa tersangka memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, langsung diamankan di daerah Padang Baru, tepatnya di daerah Flamboyan. Tersangka dan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu, dan selanjutnya tersangka kita boyong ke Polresta Padang. Ini termasuk jaringan karena tersangka udah residivis dengan perkara yang sama. Ini baru bebas dari lembaga pemasyarakatan. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama kerap terjadi dan selalu berulang. Kasus ini menjadi bukti jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Sejatinya, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi penegak hukum di negeri ini. Mencari cara lain agar residivis tak lagi mengulang kejahatannya. Alfi melaporkan dari Padang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Bandara Internasional Minangkabau memprediksi cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga akhir Desember mendatang. Menurut Desindra Dedi, Kepala BMKG, pada Senin pagi, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap cuaca ekstrim yang terjadi, seperti hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir hingga angin kencang. BMKG meminta masyarakat untuk selalu waspada
jika terjadi hujan dengan intensitas lebat yang disertai angin kencang terjadi, sebab tidak tertutup kemungkinan adanya pohon yang tumbang dan ancaman longsor di daerah perbukitan. Seperti diketahui, sebagian besar atau sekitar 80% pohon pelindung di Padang telah tua dan lapuk. Selain itu, masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Marapi untuk waspada, apalagi saat ini Gunung Marapi yang sering erupsi. Mungkin daerah dataran tinggi atau lereng-lereng ya. Nah, ini perlu diwaspadai kalau hujan lebat apalagi ekstrim, ini potensi pergerakan tanah atau longsor. Kemudian wilayah di lereng-lereng Gunung Marapi. Nah, kita tahu saat ini kan Gunung Marapi statusnya lagi level siaga, sehingga banyak terjadi peristiwa erupsi ya, di mana di Gunung Marapi saat ini material vulkanik itu kan banyak. Selain di darat, BMKG juga mengimbau nelayan yang akan melaut untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebab saat terjadi hujan lebat dan angin kencang, juga berdampak terhadap tingginya ombak di tengah laut. Robiham melaporkan dari Padang. Dua rumah indekos di lantai 2 kawasan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, pusat kota Padang, terbakar hebat pada Minggu malam. Penghuni kos berhamburan menyelamatkan diri saat melihat api mulai membesar. Kobaran api dengan cepat membakar 2 bangunan yang menimbulkan kecemasan pada warga di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran yang mendapatkan laporan mengerahkan 7 mobil pemadam ke lokasi untuk memadamkan api. Namun mobil pemadam kebakaran tak leluasa menuju lokasi kebakaran karena jalan satu-satunya untuk masuk dipenuhi oleh warga yang ingin menyaksikan kebakaran dari dekat. Meski demikian, api dapat dipadamkan petugas setelah berjibaku selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Jadi kami dari Dinas Kebakaran mendapatkan informasi ada 6 rumah di daerah Kampung Kementerian jam 19:45. Ini rumah tempat tinggal, lebih kurang 250 juta. Korban nihil. Kami menurunkan 70 orang personil dengan 7 armada. Kesulitannya ini warga, jadi ada kebakaran, jadi susah kami exit. Bangunan yang terbakar, yakni 2 unit rumah berlantai 2, yang sehari-hari digunakan untuk indekos. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Ramainya warga yang menyaksikan peristiwa kebakaran menjadi halangan tersendiri bagi petugas pemadam kebakaran, karena mereka tak leluasa bekerja memadamkan api yang pada akhirnya memperlambat tugas mereka. Padahal kecepatan memadamkan api adalah langkah utama yang harus dilaksanakan dalam setiap kebakaran. Alfi melaporkan dari Padang.